jika salah satu pihak, ada salah satu orang yang ikut serta di dalamnya, kemudian melakukan sesuatu hal yang melampaui kesepakatan itu atau meeting of mind itu, seperti apa itu konsekuensinya? Saya tidak tahu yang dimaksudkan melampaui, tapi kalau yang dimaksudkan adalah seseorang melakukan tidak ada kesepahaman di dalam terjadinya delik, itu kan bukan turut serta. Itu yang saya maksud, Pak. Ya, jadi misalnya seseorang melakukan sesuatu yang di luar dari kesepahaman atau meeting of mind tadi. Ya, itu kan tanggung jawabnya sendiri. Iya. Kalau ada meeting of mind itu berarti keduanya bersepakat sama untuk mewujudkan delik. Jadi terjadinya delik itu adalah sesuatu yang sama-sama disepahami. Oke, itu baik. Meeting of mind. Saya masih lanjut ke meeting of mind, Pak. Nah, jika ada seseorang yang ada di waktu dan tempat kejadian perkara tanpa adanya meeting of mind, apakah mungkin orang itu ditarik sebagai pesakitan juga, Pak? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan kalau itu bentuknya adalah turut serta, itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta, kan itu. Tergantung dari tadi, apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud. Kalau itu ada kesepahaman yang sama di antara orang yang ada di situ, berarti ada meeting of mind-nya, berarti dia turut serta. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada keturut sertaan, kan gitu. Itu semuanya sudah menyangkut tentang pembuktian saja. Gitu. Oke, baik, Pak. Saya lanjut, Pak. Saya masuk ke urusan pembuktian. Nah, dalam hukum pidana kita kan dikenal asas unus testis, nullus testis. Ya. Keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Kami garis bawahi, Pak, bahwa tidak memiliki kekuatan pembuktian jika hanya satu saksi. Apakah setiap unsur wajib dibuktikan berdasarkan dua alat bukti, Pak? Atau secara keseluruhan rumusan delik itu wajib dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah? Ya, jadi begini, kalau yang dibuktikan itu kan sebenarnya kalau tadi kan ada dua tahap pembuktian ya. Satu pembuktian yang menyangkut tentang perbuatannya, criminal act-nya, dan yang kedua tentang pertanggungjawaban. Maka dua-duanya itu kan harus dibuktikan, tapi kalau menurut aliran yang dualisme kan itu bisa bertahap membuktikannya. Perbuatan pidananya dulu dibuktikan. Kalau membuktikan perbuatan pidana berarti kan membuktikan semua unsur dari delik yang didakwakan. Nah, kalau persyaratan pembuktian, misalnya kalau kita lihat di dalam ketentuan pasal 183 itu kan didahului dengan frasa hakim tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan pemidanaan. Jadi dasarnya adalah tidak boleh dulu. Baru ada pengecualian, kecuali berdasarkan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah, hakim kemudian memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan. Dengan demikian, pembuktian terhadap perbuatan pidana itu adalah dilakukan terhadap seluruh unsur. Seluruh unsur itu berarti harus setidak-tidaknya dengan dua alat bukti yang sah. Nah, sekarang pertanyaan itu kan diperinci, unsur kan masing-masing. Apakah semua unsur itu harus dibuktikan dengan dua alat bukti? Tentunya iya, karena seluruh unsur dengan alat bukti, kalau masing-masing unsur ya tentu saja dengan dua alat bukti.